Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Semoga Bu Yuli baik juga ya. Alhamdulillah. Begini Pak, sesuai rencana kita bahwa besok hari Kamis saya akan melakukan observasi pada pembelajaran Bapak. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada hari tersebut sampai di materi apa kira-kira Pak? Di materi simple past tense kebetulan di kelas 8 Bu Yuli. Oh iya. Apa yang sudah disiapkan Pak? Persiapannya yang jelas RPP. RPP ya. Jelas. Tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Di RPP itu saya sebutkan yang pertama, peserta didik bisa membedakan kalimat dalam bentuk pernyataan, pertentangan atau negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif, kesemuanya dalam bentuk past tense. Terus yang kedua, murid bisa mengubah kata kerja infinitif atau bentuk ke-1 menjadi bentuk kedua atau past tense. Yang ketiga, murid bisa menggunakan simple past tense itu sesuai dengan konteksnya dengan cara melengkapi teks atau paragraf-paragraf yang masih rumpang. Itu Gitu ya Pak? Ya. Lalu area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran besok apa? Yang areanya yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi tentunya, yaitu diferensiasi proses, produk, dan juga kontennya. Yang kedua, menerapkan kompetensi KSE di pembelajaran saya. Oke. Untuk mencapai itu, adakah strategi yang sudah disiapkan oleh Pak Dwi? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, yang pertama saya sudah menyusun RPP-nya. Terus yang kedua saya memilih model pembelajaran yang saya cantumkan di sana adalah discovery learning dan juga ada role play. Terus nanti ada juga tentang penggunaan media sesuai dengan keinginan murid, karena di sana murid bisa pakai kamus yang berbeda-beda. Maksudnya kamusnya juga ada yang digital, ada yang kamus konvensional atau buku biasa itu dulu. Terus di dalam pembelajarannya ada role play-nya, yaitu bermain peran. Bermain peran di sana juga ada yang melengkapi kalimat rumpang seperti yang ada di tujuan tadi. Terus saya akhiri nanti rencananya yaitu dengan penugasan atau diberi tugas atau PR. Oke Pak, kalau gitu RPP kan sudah disiapkan. Kalau Ya. boleh saya lihat RPP-nya dulu Pak. Silakan. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai ya Pak ya? Iya. Kalau melihat dari RPP-nya, saya bisa membaca kalau pada kegiatan pendahuluan sudah tampak adanya KSE Pak. Di sini saya melihat adanya murid diajak berdoa, kemudian ada ice breaking. Nah, ini adalah salah satu kegiatan manajemen diri atau pengelolaan emosi ya. Kemudian ada berkelompok, ini belajar untuk sadar sosial. Lalu di sini ada anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan begitu ya Pak. Kemudian untuk diferensiasinya saya sudah melihat ini siswa menggunakan media berbeda-beda. Ada menyiapkan video. Iya, ada video. Ada video, ada teks gitu ya Pak. Ada. Iya, jadi medianya sudah berbeda. Lalu ada kegiatan yang berbeda juga saya lihat ini. Ada kegiatan mengisi kalimat rumpang berdasarkan teks, ada yang bermain peran. Nah, di sini murid boleh memilih atau semuanya harus melakukan nih Pak? Itu sudah, jadi saya sudah melihat beberapa kelompok murid itu dibagi dalam kelompok, sebagian itu bermain peran, terus sebagian lagi jadi pengamat. Jadi dalam mengamati kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pemeran-pemeran yang ada di dialog itu dulu. Gitu ya Pak. Ya. Nah, ini termasuk diferensiasi proses berarti. Gitu. Lalu saya melihat di belakang ini ada tugas. Tugasnya ini anak-anak boleh mencari apa ya ini? Mencari dari sumber yang berbeda-beda. Di sini boleh dari media sosial, internet, boleh juga dari buku cerita dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini
saya kira sudah mulai diferensiasi produk. Mm-mm. Nah, untuk pengumpulan tugasnya ini apa anak-anak itu harus ditulis di kertas atau bagaimana, atau hanya Ya, karena di jenis yang sama atau beda, Pak? Apa anak-anak Ya. boleh nggak mengaplikasikan tugasnya di Canva atau tentu boleh itu video karena gitu? iya, karena peminatan anak-anak itu kan lain-lain, mereka bisa menyampaikannya lewat tulisan, bahkan mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah populer bagi mereka. Canva itu anak-anak sudah banyak yang bisa. Oke, Pak, jadi saya kira itu ya. Cuman kurang tadi belum ditambahkan murid bisa mengumpulkan tugas dengan cara masing-masing sesuai keinginan atau minat mereka ya, Pak, bisa ditambahkan. Terima Baik, kasih. Pak. Saya kira percakapan kita cukup sekian. Untuk tindak lanjutnya sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Kamis. Ya. Sukses selalu Pak Dwi. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Assalamualaikum Bu Dwi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Alhamdulillah, I am very fit. I am in good condition. Thank you, and also thank you Allah. Today, who was sorry. Have you prayed? Have you prayed? Have you prayed? Sudah kamu berdua? Yes. No. Yeah. Have you prayed? Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you. And Allah bless us. Amin. Okay. By the way, student who was absent today? Who was absent? Today, we will have discussed about simple past tense. And in the previous meeting, we have discussed about simple past tense, about was and were. Was and were. Was and were is to be. Ya, to be. Jadi masalah. Okay, Rida, are you okay? Anyone of you can read I speaking English? Alan, can help me, please? To make Rida awake. Yeah. Wake up. Do you know wake up? Melek. Yeah. Okay, please, Alan. Please applause to Alan first. I will join with you as your follower. Jika saya mengucapkan pagi, maka tepuk tangan satu kali ya. Ya. Dua, tepuk tangan ya. Jika mengucapkan siang hari, tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam, jangan tepuk tangan. Oke. Gimana ya? Okay. Pagi, siang, malam. Oke, ulang. Kita mulai lagi. Malam, siang, malam. Oke, kurang konsentrasi mungkin. Kita ulang 1 kali lagi ya. Satu kali lagi. Malam, siang, pagi, malam. Oke, dengan saja. Thank you. And this applause for Aurel. As a leader, you must have self-confidence. Ini self-confidence, percaya
yang kemarin tentang buzzword saya yakin sudah dipahami semuanya. Ya. Jadi hari ini akan saya urutkan menggunakan materi tentang simple past tense tapi yang menggunakan kata kerja. Do you still remember what was we discussing? What was we discussing in the last meeting? What about our discussion in the last meeting? Right with the camera, okay? Be relaxed. Okay, can you write down? Negative. Who has negative sentences? Negative. The others. Yang lain. Maka hari ini anak-anak kita akan mempelajari tetap seperti yang kemarin kita pelajari, hanya saja kita perluas di sini. Coba kalian perhatikan dulu, akan saya perbesar sedikit biar terlihat dari ya. Kemarin kita sebenarnya sudah mempelajari tentang simple past tense. Apa simple past tense? Bentuk kalimat masa lampau yang sederhana, tapi cuma menggunakan was sama were. Hari ini coba kita lihat anak-anak, kalau dibacakan tentang poin yang kedua. Serta didik mengubah berbagai kata kerja Infinitif menjadi kata kerja pas. Infinitif ini kata lainnya adalah kata kerja untuk kesatuan. Makanya kita nanti berusaha yang biasanya kita lakukan cuma kata play, ya kan? Sekarang mungkin nanti akan ada perubahan, tidak hanya play, tapi ada perubahan. Nanti kita perhatikan di contoh-contoh yang akan saya sampaikan. Ya. Peserta didik untuk yang ketiga tolong dibacakan Mas Farel. Tadi menggunakan Simple teks sesuai konteks dengan melengkapi teks dan paragraf berupa. Nanti tugasnya ada di sini. Ya. Tuh, nah, terus bisa dikatakan. Di dalam pembelajaran kita hari ini jelas otomatis mengetahui bahwa kalian sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan atau tidak, maka ada berbagai bentuk pembelajaran yang akan saya sampaikan. Ya, salah satunya adalah mengobservasi sikap dari kalian, keaktifan kalian dalam belajar. Nanti juga kita bentuk secara berkelompok bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman. Ya, terus selain itu penilaian juga dalam hal sikap untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang disampaikan. Ya, maka dari itu nanti ada berbagai bentuk penilaian yang ada dua dialog ya. Nah, dialog A dan dialog B atau conversation. Ya, saya ingin di antara kita nanti ada yang membacakan ke depan. Yang sebelumnya nanti saya beri contoh. Ya, jadi dipersiapkan di masing-masing. Nanti yang sekiranya siap bisa ke depan. Ya, nanti yang lainnya bisa mengamati atau ada tugas yang lain yang akan saya sampaikan. Ya, oke. Tirukan dulu setelah saya. Memang begini pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya perhatikan dari kelas 7 sampai kelas 9 selalu ada repetition. Repetition apa? Pengulangan. Jadi guru membaca, murid menirukan. Ya, kalau dictation itu guru membaca, murid menulis. Dictation ya. Ini repetition pakai kesan. Oke, perhatikan semuanya. Yang conversation A, ya. Perhatikan. Good morning, Sally. Good morning, Sally. Okay, all of you, wait. Be compact. Good morning, Sally. Good morning, Sally. How are you?
How are you? I am great. I am great. What did you do yesterday? What did you do yesterday? We went to the park. We went to the park. What did you do in the park? What did you do in the park? We flew kites. We flew kites. His kites flew high. His kites flew high. Good. Wow, you good. Okay, lagi. Wow. What did you do yesterday, Sally? What did you do yesterday? I read books. I read books. Let's go to the classroom. Let's go to the classroom. Ada kata-kata yang masih sulit untuk dibicarakan? Ada. Sulit dibicarakan? Kita Kites. Layang-layang. Kites, layang-layang. Saya ulang yang ditanyakan oleh Farel. Ada di tengah perkataan boys ya. Oke, tirukan setelah saya. We flew kites. We flew kites. His kites flew high. His kites flew high. Ada yang masih sulit lagi diucapkan? Insya Allah nggak ada. Ada yang bersedia di rumah? Kamu cari. Ya, kata kerjanya dicarinya. Kata kerja bentuk kedua saja, ya. Cari. latihan itu betul dong. Oke, ready? 1, 2, 3, go. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. Oke, thank you so much. Kita menemukan dari dialog yang baru saja disampaikan oleh Go. Tadi clean. Ya. Ingat anak-anak membacanya dengan menit untuk ini karena bentuk apa membacanya red. Tulisannya sama. Merah. Iya di garis bawah. Thank you. Oke, good. Read. Kata kerja bentuk ke satu, bentuk keduanya red. Tulisannya sama, membacanya beda. Ya, ingat. Mungkin Teguh atau Lukman? Oke, Lukman. Oke, good. Lukman. Oke, Lukman ketemu lagi kayaknya. Iya. Ben. Good. Yeah. You are very active. Thank you. And then from the south group, the first group 1. Teguh maybe? Oh, itu mesti ada itu. Karena tadi Pak Dwi sampaikan kais itu kata benda. What is kan? Ayo. Teguh. Yes. Bismillah. Mana kata barang-barang? Be yourself. Percaya dengan dirinya sendiri ya. Oke, good, very good. Oke. Dari tiga ini semuanya kata kerja bentuk berapa tadi anak-anak? Kedua. Karena lampau ya, karena lampau. Jadi flew kata kerja bentuk kedua. Terus when kata kerja bentuk kedua, ini juga bentuk kedua. Pak, terus bagaimana membedakannya dengan yang ini bentuk ke satu? Dilihat ini situasinya kan sudah lampau memang. Maka ini membacanya pun bukan read tapi read. Oke, ulangi setelah saya. Kata kerja bentuk ke satu membacanya read ya. Read, read, go, when, and then fly, flew. Beda ya? Nah, enggak kalau dari kata fly menjadi flew. Terlalu enggak? Enggak. Evan dari tadi dulu kayaknya. Saya ulang. Untuk membentuk kalimat menjadi kalimat tanya, hilangkan notnya, titiknya taruh pada depan. Bikin rumus. Iya, silakan teruskan. Nasi banjir ya. Jadi smart mas. Itu boleh. Kira-kira bagian apa? Ayo ya, silakan. Pada
tadi Pak Dwi sebutkan, jadi notnya hilangkan, notnya hilangkan, ditnya taruh paling depan. Ya. Besar dong D-nya. Nah, yang depan. Bloknya berarti ya. Ketika ada D, verbnya tetap bentuk besar. Ya, tanyakan untuk lampau. Apakah kamu membersihkan lantai kemarin? Did you clean? Gini kan? Gampang aja kan? Did you clean the floor yesterday? Sekarang paham ya? Jadi kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya akan perubahan walaupun tidak banyak ya. Clean jadi clean. Kalau bahasa Indonesia saya ulang lagi tetap sama aja. Menyapu bukan menjadi menyapu, bukan menyape juga bukan, ya. Tetap menyapu. Oke, sekarang kita lihat ya supaya belajar video aja di sini kayak sudah. Ini kelas 7. Kenapa kok sekarang ditampilkan lagi supaya nggak lupa, ya? Jadi tetap disampaikan dari kelas 7. Si is, kenapa kok tandanya ini pakai noun? Karena ini waktunya sekarang. Sementara kita akan membuatkan transform, pindahkan bentuknya, kalimat-kalimat ini menjadi pas. Kira-kira kalau nomor 1, nomor yang paling atas itu kira-kira ada yang bisa membantu saya? Kita tentang simple past tense yang menggunakan kata kerja. Masih ingat? Coba kita sebutkan saja kata kerja yang dipakai. Kata kerja bentuk bentuk kedua dipakai di kalimat pernyataan atau kalimat positif. Kalau kalimat negatif akan memakai kata bantu did. Kata kerja yang dipakai kata kerja bentuk satu. Kalau kalimat negatif ditambahin did, not, kata kerjanya berubah jadi bentuk satu. Terus kalimat tanya juga begitu. Bagaimana tadi cara merubahnya? Did-nya ditaruh paling depan. Terakhir pertanyaan Pak Dwi. Terus keterangan waktu, adverb of time. Keterangan waktu yang sering dipakai apa tadi? Bisa yesterday, last, dan ago. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti di rumah siap-siap untuk mempelajari materi ini lagi untuk kita review di pertemuan yang akan datang. Di rumah berarti setelah kalian mempelajari dan sudah mengetahui tentang materi simple past tense, kalimat-kalimat masa lampau, maka saya menghendaki kalian mencari bacaan singkat. Kalian bisa temukan di koran, di majalah, atau di internet ya. Kira-kira bacaan jenis apa yang menggunakan kalimat bentuk lampau? Seperti yang sering disampaikan, kalau saya contoh satu aja ya. Seperti cerita dongeng, kira-kira terjadinya apa itu? Lampau. Berarti kamu bisa cari ya nanti semacam cerita dongeng yang bisa mesti menggunakan kata kerjanya bentuk lampau atau kata kerja bentuk kedua. Saya ulang lagi, tugasnya adalah cari suatu cerita pendek saja, panjang-panjang, mungkin setengah halaman, ya, bisa dari internet, majalah, untuk dilihat dan dibaca. Bisa langsung ada banyak kata kerja untuk kedua, kata bentuknya dongeng. Bisa dongeng atau yang lainnya apa? Cerita pengalaman, ya. Cerita pengalaman pasti pakai bentuk yang lihat di internet banyak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. See you next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah Pak Dwi, kali ini kita sudah selesai melaksanakan observasi. Jadi saya sudah mengamati Pak Dwi tadi di kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8
mungkin puas tidak dengan pembelajaran Bapak tadi? Berarti tidak harus kesimpulan, tapi poin-poin tertentu aja. Oh dulu ya. iya, seperti itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya simple past tense ini memang materi awal untuk level SMP atau fase D. Jadi memang pengenalannya agak ribet. Yang menjadi kesalahan refleksi dari saya terutama di poin ketika saya harus mengaitkannya dengan materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya yang merupakan pembeda antara simple past tense dengan simple present ini yang saya harus mengaitkan itu ada di apresiasi atau di awal pembelajaran. Jadi saya agak kesulitan di sana. Terus makanya di fase itu di awal itu saya ketika sudah seperti biasa salam terus masuk berdoa absen siswa dan seterusnya. Ketika mengaitkan antara materi sebelumnya di kelas ini dengan kelas biasa, kenapa harus begitu? Karena ada perbedaan tense yang dipakai. Ketika di kelas 7 mereka umumnya menggunakan simple present. Nah ini materi yang awal sekali diajarkan di level SMP, maka saya harus agak detail untuk mengaitkan itu. Maka di sana saya kebanyakan apa ya, kalau istilahnya orang itu teacher talks too much. Tipe-tipe banyak itu. Jadi saya mohon maaf kemarin ketika ada praktek mengajar itu, saya mengajar di kelas 8 itu terlalu banyak teacher talks too much-nya ketika mengkaitkan materi itu sebelumnya. Jadi student center-nya tidak begitu kelihatan. Itu juga ya terjadi di awal belajar. Itu terutama. Terus ketika langsung mengajar mungkin sebagian dari yang saya sampaikan itu di akhir juga saya masih kekurangan untuk penyampaian tindak lanjutnya, termasuk di dalamnya adalah penugasannya belum begitu jelas yang ada di RPP ini. Artinya RPP ini belum begitu terukur ketika menyampaikan tugasnya. Contoh saya berikan contoh di sini adalah ketika siswa bisa melengkapi kalimat umpan misalnya, atau siswa bisa membuat kalimat simple past tense berapa jumlahnya belum saya masukkan. Nanti berarti bisa saya perhatikan. Itu kalau masalah lain-lain ketika pembelajaran ya insya Allah sudah sama dengan yang ada di RPP. Tapi ada lagi, yaitu tentang pemanfaatan media dan alokasi waktu. Jadi saya ketika memanage waktu itu kadang-kadang di awal itu terlalu banyak diketok jumatnya tadi, akhirnya waktunya agak molor. Itu yang terjadi ketika kemarin mengajar kelas tentang psikologi. Kalau ditinjau dari area pengembangan yang kemarin kita bahas Pak, tentang proses pembelajarannya, kemarin Pak Dwi masih ingat Pak menyampaikan bahwa ini mengembangkan pembelajaran berpusat pada murid dengan berdifferensiasi banyak Pak. Menurut Bapak sudah merasa cukup puas dengan yang Bapak lakukan kemarin? Jadi untuk yang pembelajaran berdifferensiasi saya sudah cukup puas. Artinya di sana saya kan ketika pembelajaran berlangsung itu sudah memberikan tugas-tugas yang berbeda setiap anak dari pengamatannya. Terus ada lagi anak yang pakai role play. Jadi saya berikan kebebasan terutama juga untuk mencari sumber belajarnya. Ada yang mereka harus pakai arus konvensional karena ada tidak semuanya pakai HP. Dan di sekolah kami juga HP itu ada saat-saat tertentu harus tanpa izin dari guru yang bersangkutan harus dikirimkan ke server atau perusahaan. Jadi untuk itu bagi anak-anak yang sudah IT ya saya persilakan untuk menggunakan sumber belajarnya berupa HP yang mereka sudah pasang aplikasi khususnya. Terus bagi yang tidak punya atau gimana itu ya saya pakai sama terus juga. Baik, saya juga mengamati Pak. Kemudian tentang mencoba mengintegrasikan dengan KSE, kita pun sudah bicara juga. Apakah sudah merasa sudah cukup juga Pak? Kompetensi sosialnya saya pakai kemarin ketika paling
berkelompok. Ketika grup B itu saya cantumkan anak-anak, walaupun yang saya tahu bahwa mereka itu secara berkelompok, saya yang mengatur kelompoknya, tapi saya yakin mereka sudah bisa menggunakan KSP. Baik, terima kasih dokter Kia Pak Dwi, sangat lengkap. Jadi saya mencoba untuk membaca catatan saya ya Pak. Jadi selama saya melakukan observasi dari mulai awal kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup, saya mengamati kalau area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu diferensiasi sama terintegrasi kompetensi sosial emosional sudah cukup, saya kira sudah sangat baik ya Pak ya. Jadi saya melihat dari mulai kegiatan pendahuluan, saya melihat Pak Dwi sudah menyapa murid, itu artinya bahwa sudah di KSP kesadaran diri, kemudian mengajak berdoa, ada SDG, itu berarti ada di manajemen diri ya Pak. Kemudian ada juga tugas kelompok, jadi anak-anak dikondisikan berkelompok, ada berdiskusi, bertukar pendapat, itu juga sudah kesadaran sosial. Pak Dwi juga meminta murid untuk presentasi ya Pak ya. Nah, dan di sana juga ada murid yang harus menanggapi apa pertanyaan kalimat umpan. Artinya murid yang presentasi atau menjawab pertanyaan artinya dilihat teman-temannya juga mengamati. Ya, berarti mereka juga harus bisa menghargai pendapat teman. Itu juga kesadaran berrelasi saya kira gitu ya Pak ya. Kemudian dari mulai diferensiasi sekarang itu saya melihat juga Pak Dwi sudah menyiapkan media ya, ada LCD, kemudian juga ada kamus dari murid atau Sebagian dari murid, sebagian dari sekolah. baik Pak, jadi ada kamus, saya melihat ada buku, kemudian juga ada LK ya Pak ya, kemudian HP ya Pak. Ya, HP itu kemarin saya lihat untuk melihat kata kerja kalau nggak salah ya. Ya, Jadi anak mencari kata kerja bentuk kedua ya Pak. Jadi untuk perubahan dari kata kerja bentuk satu ke bentuk kedua, saya lihat anak-anak melihat di kamus digital misalnya. Dari situ saya kira itu juga termasuk berdiferensiasi. Kemudian saya melihat Pak Dwi juga ada murid yang melakukan bermain peran, kemudian presentasi. Sebagian mengamati, kita ya Pak, ada yang maunya bermain peran, ada yang mengamati, kemudian ada lainnya yang membuat kalimat umpan. Nah, itu juga saya amati. Nah, terakhir ada diferensiasi yang terakhir itu termasuk diferensiasi produk di pengamatan saya. Di bagian terakhir, Pak Dwi meminta murid untuk mencari informasi atau semacam cerita, dongeng dan sebagainya kalau nggak salah dengan media terserah murid ya Pak. Bisa di buku cerita atau mereka media, browsing di internet. jadi itu saya kira kemudian bisa dikumpulkan dalam bentuk tertulis atau media digital, boleh gimana kayaknya? Boleh. Jadi mereka itu bisa memproduk atau hasil dari tugas yang saya berikan itu dalam berupa video bisa atau tulis bisa. Terserah pada mereka sendiri. Itu juga di pengamatan saya sudah termasuk diferensiasi produk ya Pak. Saya kira area pengembangan yang ingin dicapai Pak Dwi dalam pra observasi yang sudah kita lakukan sudah tercapai. Nah, untuk dari kegiatan awal sampai akhir hanya saja di catatan saya ya Pak ya. Untuk kesiapan belajar, saya melihat Pak Dwi sebenarnya sudah. Tadi kan sudah menyampaikan bahwa ada kayak prasyarat itu kan mengaitkan materi sebelumnya sama materi itu ya Pak. Ya, materi yang sekarang saja. Ya, itu menurut pengamatan saya itu kan saya anggap itu sebagai pertanyaan romantik ya Pak, itu untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Nah, sayangnya Pak, mungkin yang bisa di catatan saya itu Pak Dwi tidak ada kayak tes akhir gitu Pak. Jadi untuk mengetahui bagaimana perkembangan
Kenapa? Karena di teknik pembelajaran bahasa Inggris di level atau di fase D di SMP itu selalu ada repetition. Jadi untuk membuat mereka varies atau bermacam-macam media itulah yang kadang-kadang menjadi tantangan bagi saya. Maka untuk sebagai tindak lanjutnya saya akan berusaha untuk mencari atau membuat semacam flashcard gitu ya, kartu yang bisa saya gunakan untuk bermain game sama anak-anak, atau yang sudah dekat dengan anak-anak di desa tempat kami mengajar, tempat saya mengajar, yaitu mungkin kayak kartu kuartet itu kan sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat media yang lain yang diangkat dengan anak-anak dan harus bergantung dengan gadget itu, mungkin kartu atau game juga bisa. Game-game yang sering saya mainkan seperti James itu, jadi katanya apa itu sudah. Tapi intinya dalam belajar bahasa Inggris mereka harus mempunyai modal percakapan. Menarik sekali ya Pak, tidak lanjutnya. Kira-kira masih ada lagi yang dikembangkan Pak? Sementara masih belajar dulu tidak lanjutnya. Kalau begitu, Mungkin kira-kira aku mungkin ide masukan ini setelah melihat penampilan saya kemarin kita masukan sudah apa. ini Pak, kira-kira ini dulu kapan ya mau dilaksanakan ini kegiatan? Tidak lanjut ya. Tidak lanjut itu perlu waktu karena settingan untuk sebuah kartu, satu set kartu itu kan perlu juga memperkirakan dengan tema yang harus saya ajarkan. Jadi tema juga pengaruh apa kosakata apa yang bisa masukkan. Kan di sana sebenarnya kalau flashcard atau quartet card itu biasanya bermainnya di kosakata saja. Jadi saya harus menyanyikannya, mungkin kalau dari durasi waktu mungkin saya akan menggunakan di liburan semester genap. Luar biasa ya Pak. Supaya kawan-kawan sudah bisa dipakai. Iya baik Pak. Jadi nanti kalau misalnya Pak Bi sudah berhasil membuat itu, pasti akan segera diterapkan di kegiatan pembelajaran paling tidak kapan Pak? Ya kan kalau masalah kartu itu bisa fleksibel, artinya tidak tergantung kepada materi yang sekarang saya ajarkan. Jadi artinya memang di materi sekarang saya mengajarkan pastel, tapi untuk flashcard atau kuartet misalnya ya, itu saya sederhanakan bisa diganti. Kalau saya kan bisa disetting di komputernya dengan pendataan kata yang cepat, yang beringat. Ya, baik sekali Pak. Jadi saya tunggu ya Pak. Boleh ya nanti kapan-kapan kita observasi apa Iya, saya ingin silakan. melihat lagi pembelajaran Silakan, Bapak. demi baiknya. Iya, banyak menarik. Soalnya kan kegiatan observasi ini kan bukan untuk menilai Bapak ya Pak. Saya juga belajar, Bapak juga bisa saya bisa melihat bagaimana pembelajaran Bapak, kemudian Bapak melihat pengamatan saya, selanjutnya bisa saling memperbaiki gitu kan Pak. Terima kasih, terima kasih. Saya juga terima kasih atas waktunya, saya kira cukup itu Pak. Terima kasih